Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kali ini saya ada cerita lagi nih dari Mas Restu Wiraatmaja yang berjudul Katil Keramat atau Keranda Keramat. Terima kasih sebelumnya buat Mas Restu yang sudah memberi izin kepada saya untuk membacakan ceritanya di channel Dimensi Mimpi. Buat kalian yang ingin membacanya langsung, kalian bisa cek akun X-nya Mas Restu yang linknya udah saya taruh di deskripsi. Tanpa langsung banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kejadian ini bermula di awal bulan Suro, di mana bulan ini dipercaya sebagai bulan yang harus dihormati kedatangannya dan menjauhi segala tindakan-tindakan buruk yang merusak ketentraman pada bulan ini. Karena orang Jawa dulu percaya, kalau bulan ini seluruh bangsa demit keluar untuk mengganggu manusia yang mempunyai niat jahat di dalam hatinya, sehingga sejak dahulu kala bulan ini dikeramatkan. Ayo main lagi di kuburan yuk. Si Jeffrey ini senang banget ngajakin saya main ke pemakaman. Katanya biar dapat wangsit. Padahal pemakaman itu dikeramatkan, tapi sifatnya yang arogan membuat saya sulit untuk menasihatinya. Gak mau ah Jeff, sayanya takut. Dasar penakut, banci kaleng banget dih. Ya kamunya kalau ngajak main jangan di kuburan, tempatnya setan. Halah, jangan urusin omongan orang tua dulu, mitos itu tuh. Bukan masalah mitosnya Jeff, sayanya tuh tidak ingin ada kejadian gak enak di tempat ini. Barangkali aja yang namanya musibah, siapa yang tahu. Oke Rif, terima kasih nasihatnya. Hehehe, kita kan teman dari kecil. Keinginan Jeffrey untuk bermain ke makam pun berhasil dicegah. Entah karena nasihat yang saya berikan atau hanya pura-pura untuk mengiyakan saja. Pokoknya, hari itu Jeffrey lebih banyak bermain di depan rumah. Warga juga sudah mengingatkan bahwa sekarang bulan Suro dan melarang untuk berbuat arogan. Saya dan Jeffrey tetangga rumah. Jeffrey dikenal sebagai anak yang arogan, kendel atau nekat, badek, susah diatur, dan banyak maunya. Jeffrey lebih suka bermain di makam dan sungai. Saya kira dia terkena gangguan jiwa, tapi dia bilang di kuburan banyak teman-temannya. Sehingga hal ini membuat saya pribadi bingung, kenapa Jeffrey seperti ini? Orang tuanya bilang kalau Jeffrey dari kecil sudah sering ngobrol sendiri, main sendiri, bahkan dia pergi ke makam dekat rumahnya jam 12 malam untuk nonton wayang. Bayangin coba, mana ada wayang jam 12 malam dan tempatnya di kuburan. Ya kali setan semua dalang sama pemain sindennya. Nah dari situ saya kasihan dengan Jeffrey, dia itu kesepian. Sampai hari itu pun tiba. Jeffrey didapati menghilang dari desa. Warga percaya Jeffrey diculik oleh penghuni makam Gede Arya yang lokasinya sangat dekat dengan perkampungan warga. Warga berduyun-duyun mencari Jeffrey di sekitaran makam Ki Buyut Gede Arya. Pencarian dimulai sehabis waktu asar dan diteruskan hingga jam 10 malam. Tapi Jeffrey belum ditemukan juga. Di manakah Jeffrey berada? Dibentuklah Sanga Kunci atau 9 kunci untuk membantu pencarian Jeffrey. Sanga Kunci yang dibentuk merupakan perkumpulan dari para pemegang juru kunci Ki Buyut Gede Arya yang diteruskan oleh keturunannya yang sekarang masih hidup dan bermukim. Namun, yang terkumpul hanya 8 kunci atau 8 kunci. Perihal satu orang yang klaim sebagai pemegang kunci terakhir sudah meninggal. Warga mulai kebingungan. Sanga Kunci atau 9 kunci merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh warga untuk mengumpulkan seluruh turunan juru kunci yang masih memegang adat dan aturan di makam Ki Buyut Gede Arya. Tugas Sanga Kunci ini adalah memastikan adanya keamanan dan menjaga adat terdahulu. Jika ada warga yang melanggar, Sanga Kunci ini akan dijadikan hakim apakah warga tersebut layak diberi pelajaran atau teguran semata. Sanga Kunci juga memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, sehingga desa ini sangat ditakuti oleh desa-desa lainnya. Santet dan Teluh tidak mempan untuk menghadapi Sanga Kunci ini. Mereka juga kadang ceroboh karena bertindak seenaknya sendiri. Namun, dari semua Sanga Kunci, ada satu kunci yang disenangi warga sekitarnya. Ibaratnya dia yang paling humble lah daripada yang lain. Dia bernama Pak Ilyas, mempunyai 3 anak.
dan saya adalah anak beliau. Makanya warga senang jika saya bermain dengan Jeffrey karena bisa mengingatkan. Jeffrey yang kendel, dablek, dan selalu buat onar tidak seperti yang lainnya. Mereka hanya menginginkan anaknya untuk tidak berkomunikasi dengan warga sekitaran kampung. Rasisme tingkat kampung juga ada ternyata. To the point-nya, setelah berita kehilangan Jeffrey menyebar, para sanga kunci mulai emosi dan memerintahkan agar warga mencari Jeffrey hingga ditemukan. Masalahnya, sanga kunci ini hanya ada 8 atau 8 saja. Karena kala itu, pemegang kunci kelima meninggal dunia, Pak Sohib namanya. Namun, sebelum Pak Sohib meninggal, dia menyarankan agar bapak saya yang megang 2 kunci. Namun, bapak saya menolak dan menyerahkan ke bapaknya Jeffrey, yaitu Pak Yusuf. Bagaimana ini? Kita harus melakukan tirakat puasa putih 3 hari supaya Jeffrey ketemu. Saya nurut sajalah. Ilyas lagi gak ada di rumah. Katanya kunci kelima yang di Pak Sohib diserahkan ke Ilyas. Memang dulunya di Ilyas, tapi sekarang ada di Yusuf. Ya sudah, sekarang ngumpul semua di makam Ki Gede Arya. Semua pemegang kunci termasuk Pak Yusuf berkumpul di makam Ki Gede Arya. Oh iya guys, saya mau kasih tahu, sebelum semua sanga kunci berkumpul, tidak akan berhasil ritualnya. Malah yang ada adalah bencana. Bisa macam-macam bencananya, seperti wabah penyakit, kematian, kerusuhan, atau bisa juga mereka pemegang kunci malah mendapatkan teror. Barangkali kalian masih kurang paham tentang tugas dari sanga kunci. Saya bantu jelaskan secara rinci. Yang pertama, tugasnya menjaga keamanan. Sejak turun-temurun, sanga kunci mempunyai hak untuk menjaga warga sekitarnya. Yang kedua, menjaga ketentraman. Artinya, warga dilarang melanggar aturan yang sudah ditetapkan para pendahulu. Dan yang ketiga, mencari jalan keluar. Ibaratnya sanga kunci ini lebih diunggulkan dari RT atau RW di kampung tersebut, karena seyogyanya mereka lebih banyak menelan garam kehidupan. Dan yang keempat, para pemegang sanga kunci diberikan amalan pembuka ritual dengan puasa mutih selama 3 hari, bertujuan untuk menyelesaikan masalah rumit, menolak bala, dan lain-lain. Jadi, cara menemukan Jeffrey yang hilang yaitu dengan puasa mutih selama 3 hari. Lalu, apakah bisa walau hanya 8 pemegang kunci saja? Jawabannya bisa. Tapi kalaupun bisa, mereka akan mendapatkan sesuatu yang kurang enak untuk ditelan. Lalu mengapa mereka nekat? Ya karena Pak Yusuf sebagai pemegang kunci sekaligus bapaknya Jeffrey memaksa agar ritual dipercepat. Apapun risikonya, Pak Yusuf siap menanggung asalkan Jeffrey ditemukan kala itu. Jadi dari sini siapakah yang salah? You know what I mean. Mereka semua keras kepala dan tidak menyukai kesabaran. Pantas saja bapak saya disenangi warga karena sosoknya berwibawa. Nah, setelah semua sudah berkumpul nih, kecuali Pak Ilyas, mereka melakukan ritual permohonan maaf dengan cara menyembelih ayam Bangkok dengan hitungan weton si Jeffrey. Suf, pira weton anakmu? Minggu pahing, jawab Pak Yusuf. Kon pira? Kita Selasa Kliwon. Sembelih telu ayam baik. 3 ayam Bangkok disembelih berdasarkan hitungan weton Pak Yusuf dan Jeffrey. Ingat, mulai besok pada puasa mutih, ritual sudah dijalankan. Jangan sempat Ki Buyut marah lagi. Semua mengiyakan. Ayam Bangkok yang disembelih itu, darahnya dikumpulkan jadi satu dan disiramkan kepada katil keramat yang berada di tepat di bawah pohon randu yang amat besar. Pohon itu sudah berumur ratusan tahun, sehingga akarnya membesar. Ayam yang sudah disembelih dikentirkan atau dihanyutkan ke sungai dekat pemakaman, bertujuan menolak bala. Namun siapa yang tahu hal itu malah mengundang bala. 2 hari setelah proses ritual, Jeffrey ditemukan. Jeffrey ditemukan di dalam katil yang kemarin disiram oleh darah ayam Bangkok. Namun aneh, darah itu menghilang. Jeffrey ditemukan oleh para sanga kunci ketika tirakat memasuki hari kedua. Jeffrey sudah ketemu. Jangan lupa, kita masih punya 1 hari lagi untuk puasa mutih. Iya, saya paham Pak. Belum ada tanda-tanda keanehan dalam Jeffrey. Hanya saja, wajahnya tampak murung. Matanya sembab seperti habis menangis. Badannya makin kurus. Jeffrey pun susah diajak bicara. Warga mengira ruh Jeffrey masih tertawan.
Apakah ini kebetulan? Nah, dari situlah muncul keanehan dalam diri Jeffrey. Warga percaya Jeffrey yang asli tidak bertingkah seaneh ini. Jeffrey yang terkenal arogan, bandel, dan dablek sekarang berubah menjadi Jeffrey yang kriminal, pemain tangan, dan emosian. Bahkan Pak Yusuf sendiri dimaki-maki olehnya. Seringkali warga geram karena ulah Jeffrey yang berlebihan seperti memasuki kamar mandi tanpa sepengetahuan pemilik rumah, mencuri celana dalam wanita, bahkan memakan ayam mentah hidup-hidup. Jeffrey sudah dianggap kurang waras oleh warga. Pak Yusuf seringkali memanggil orang pintar untuk dimintai air penyembuh agar Jeffrey cepat sehat dari tingkahnya yang aneh. Dan orang pintar tersebut mengisyaratkan bahwa Jeffrey harus dimandikan 7 kembang rupa. Namun hal itu masih saja gagal. Hingga puncaknya seluruh juru kunci Ki Buyut Gede Arya berkumpul di rumah Pak Yusuf, kecuali Pak Ilyas, untuk mengeluarkan makhluk yang merasuki tubuh Jeffrey. Kalian semua tidak mempunyai agama. Asuh kabeh. Kata-kata kasar yang dilontarkan Jeffrey terdengar hingga luar. Bahkan rumah Pak Yusuf ramai seketika karena banyak warga yang penasaran dan ingin melihat langsung proses pengusiran makhluk tersebut. Anak ini sudah tidak sopan kepada saya. Kenapa anak itu tadinya? Tanya Pak Supri. Anak ini tidur di dalam keranda. Kalian semua paham agama, tapi tidak mengerti adab. Para juru kunci kaget mendengar pernyataan makhluk yang berada di dalam tubuh Jeffrey. Kamu siapa namanya, hah? Tanya Pak Supri. Pertanyaan tidak penting. Keluar dari tubuhnya Jeffrey, teriak Pak Yusuf. Keadaan semakin mencekam ketika Jeffrey yang dipegang oleh 2 orang menyerang Pak Yusuf hingga mental keluar dari rumah. Tubuhnya menabrak pohon mangga dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sopan sedikitlah, teriak si makhluk yang menguasai tubuh Jeffrey itu. Para warga segera membantu Pak Yusuf yang sudah lemah tersebut. Pak Yusuf dibawa ke rumah sakit karena tulang rusuknya patah. Jeffrey masih menatap wajah para juru kunci. Orang seperti kalian ingin menyelamatkan warga? Kalian semua itu yang bikin rusak desa ini. Hei, diam kamu, ancam Pak Supri. Pak Supri langsung memasang kuda-kuda untuk menyerang Jeffrey dengan tenaga dalamnya. Jeffrey langsung berdiri dan berhasil melepaskan genggaman kuat yang mengganjal di tubuhnya. 2 orang yang memegang Jeffrey langsung terpental ketika Jeffrey berdiri. Pak Supri segera menyerang Jeffrey dengan tenaga dalam. Begitupun Jeffrey. Mereka saling mengadu kekuatan kanuragan yang dimiliki keduanya. Pak Supri lebih dahulu berkeringat dan terlihat seperti tidak kuat dengan dorongan energi jahat dari diri Jeffrey. Jeffrey yang dirasuki makhluk penunggu makam itu langsung mengeluarkan tenaga besarnya. Pak Supri memuntahkan darah dari mulutnya dan kehilangan keseimbangan. Saat itu juga, tubuh Pak Supri sudah tidak bisa diselamatkan karena pecahnya pembuluh darah di bagian telinga dan mata. Pak Supri meninggal dunia. Sisa 6 orang dan ditambah 1 dengan Pak Ilyas. Semua juru kunci langsung menyeret Jeffrey menuju kamar mandi dan menguncinya rapat-rapat. Warga yang melihat jasad Pak Supri berteriak histeris. Mereka berduyun-duyun untuk membawa Pak Supri di luar rumah itu. Nah, itulah teman-teman cerita dari Mas Restu yang berjudul Katil Keramat. Mungkin masih terdengar gantung ya, karena menurut saya juga ini cerita belum selesai sih. Tapi dari Twitternya Mas Restu ceritanya cukup sampai di sini doang ya. Oke lah, nggak apa-apa. Ceritanya juga cukup lumayan mengerikan gitu ya. Penasaran sih gimana nasib si Jeffrey gitu ya. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis di komentar di bawah ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini. Sekali lagi terima kasih juga buat Mas Restu Wiraatmaja sebagai penulis dari cerita ini. Saya di sini undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.